Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi misalkan kalau ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Dan atau misalkan ada yang tidak bisa hadir dalam pertemuan materi kali ini, kalau misalkan ada kepentingan yang lain, kita doakan mudah-mudahan urusannya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran pokok, sebelumnya seperti biasa, Ibu ingin kita berdoa dulu bersama-sama. Baik, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan dengan doa ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum membahas materi pokok, Ibu ingin kalian sama melihat slide yang di bawah ya. Itu coba tentang apa? Seperti kita lihat bahwa di bawah adalah sekelompok siswa yang sedang bergotong royong untuk membersihkan sekolah. Nah, maksud dari gambar ini, maksud dari slide ini adalah begini. Manusia dalam menjalani hidup membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu disebut dengan makhluk sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman. Nah, untuk mewujudkan kesejahteraan itu, manusia harus memiliki dan mengaktualisasikan sikap terpuji. Karena apa? Supaya hidupnya bisa tentram. Kalau misalkan tidak mempunyai sikap terpuji, takutnya malah jadi perpecahan ya, seperti itu. Nah, contoh yang di sini gotong royong ini merupakan implementasi dari sikap fastabiqul khairat, kemudian kolaboratif, bekerja sama, kemudian dinamis, optimis, kreatif dan inovatif yang kebetulan akan Ibu bahas di materi selanjutnya. Tetap stay ya. Nah, selanjutnya Bu, kita belajar apa hari ini? Coba lihat slide yang di bawah itu. Jadi hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang akidah akhlak, yaitu akhlak terpuji. Ya. Bismillah, kita mulai pembahasan materinya. Semuanya sudah siap ya? Oke. Yang pertama akan Ibu sampaikan adalah mengenai macam-macam dari akhlak terpuji. Bu, akhlak terpuji itu ada berapa macam? Banyak sebenarnya, tapi yang akan Ibu bahas sekarang adalah 7 macam saja. Di antaranya ada fastabiqul khairat, kemudian bekerja keras, kolaboratif, optimis, dinamis, kreatif, dan inovatif. Itu saja ya. Nah, kemudian fastabiqul khairat yang pertama. Fastabiqul khairat itu apa? Yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sambil Ibu menjelaskan, kalian boleh slide-nya sambil dibaca ya. Nah, tadi fastabiqul khairat sudah. Yang kedua adalah bekerja keras. Bekerja keras itu apa? Yaitu sungguh-sungguh, semangat, tekun. Nah, yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif itu apa? Kolaboratif itu adalah kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak yang memungkinkan keduanya saling diuntungkan dan bermanfaat untuk keduanya. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dinamis. Dinamis itu apa? Boleh sekalian sambil dibaca. Dinamis adalah penuh semangat, penuh tenaga, dan pandai menyesuaikan dengan lingkungannya. Yang selanjutnya adalah mengenai optimis. Optimis apa Bu? Optimis adalah yakin dengan langkah-langkah yang dia ambil dan dia di hatinya itu yakin kalau hasilnya akan memuaskan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif. Kreatif apa? Kreatif itu adalah menciptakan sesuatu. Dan inovatif. Inovatif apa? Sama, menciptakan sesuatu tapi dari sesuatu yang sudah ada, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa ciri yang mengindikasikan bahwa seseorang itu melaksanakan fastabiqul khairat. Salah satunya adalah yang pertama adalah niat. Niatnya ikhlas. Kenapa? Kalau segala sesuatu yang kita lakukan berawal dari niat. Nah, kita kalau ingin fastabiqul khairat, maka kita harus memperbarui niat kita. Bahwa kita niatnya ikhlas, bukan misalkan kita mengikuti lomba pidato, niatnya kita di awalnya pengen terkenal,
dan kemudian dia menang dan dia hanya terkenal saja. Tapi kalau niatnya ikhlas, menyebarkan ilmu, membagi ilmu, insya Allah ilmunya mungkin bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah antusias pada kebaikan. Orang yang suka berbuat baik tanpa disuruh pun, tanpa diminta, tanpa diperintah, dia akan terus menyebarkan kebaikan. Nah, yang ketiga adalah apa? Tidak merasa cepat puas. Kenapa? Kalau orang yang mudah cepat puas, dia tidak akan menggali potensi dirinya terus. Kalau sudah dia udah berhasil, udah aja di situ. Dia ada cukup cukup sampai di situ saja. Tapi kalau orang yang tidak mudah puas, dia akan tetap menggali bagaimana dia biar semakin baik lagi, semakin baik lagi, dan semakin baik lagi. Nah, selanjutnya adalah makna fastabiqul khairat. Nah, menurut Islam, fastabiqul khairat itu adalah, biar sambil dibaca ya, mengajarkan umat untuk tidak berleha-leha, melainkan untuk menjadi umat yang paling terdepan untuk melaksanakan kebajikan atau melakukan kebaikan. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Sambil dibaca ya. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Seperti itu ya. Ada beberapa motivasi yang bisa mendorong manusia untuk melaksanakan fastabiqul khairat atau berbuat baik. Yaitu diantaranya yang pertama ada semua manusia diperintahkan untuk berbuat baik. Nah, fastabiqul khairat sendiri berasal dari kata fastabiqu yang artinya perintah untuk orang banyak. Yang artinya adalah segerakan. Maka untuk itu manusia harus menyegerakan hal-hal yang baik. Kalau kita mau berbuat baik, segerakanlah lakukan gitu maksudnya ya, tidak usah ditunda-tunda. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai adalah manusia memiliki usia yang terbatas. Nah, kita manusia sekarang hidup enak ya, tapi kita kadang-kadang takut untuk meninggal. Tapi kan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Maka dari itu, bersegerakanlah kita berbuat baik. Nah, selanjutnya adalah begitu banyak bagi alasan orang-orang yang turut berkompetisi dalam kebaikan. Di antaranya, manfaatnya adalah disayang Allah. Allah pasti menyertai orang-orang yang baik ya. Kemudian dijanjikan ridho Allah dan Rasulnya, kesenangan akhirat, kemudian Allah mencintainya, kemudian memperoleh rahmat Allah, memperoleh pahala, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya, seperti itu. Selanjutnya mengenai kolaboratif dan bekerja keras ya. Nah, makna bekerja keras dan kolaboratif dalam Islam itu seperti apa? Boleh sambil dibaca slide-nya. Manusia sebagai makhluk yang berakal, jadi jangan hanya menunggu kabar baik, tapi harus melakukan aksi semangat bekerja keras dan kolaboratif, baik itu dalam kelompok maupun individu, seperti itu. Terus dalilnya apa Bu untuk sikap bekerja keras dan kolaboratif? Seperti dalam surat An-Naba ayat 11, kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan bekerja. Ya. Jadi kalau ada apa-apa ya kita harus ada usaha, seperti itu maksudnya. Kemudian ada hadis, permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang berlari. Saling bekerja samalah kalian berdua dan jangan berselisih. Pembahasan selanjutnya, kalian boleh dibaca slide-nya ya. Silakan. Ada ciri-ciri dan prinsip kerja keras. 1. Melakukan segala perbuatan dengan tulus karena Allah. Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa sebelum melakukan apa-apa pun kita harus memperbarui niat kita. Karena apa yang kita niatkan, maka itulah yang Allah berikan. Seperti itu ya. Kemudian melakukan dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah, yaitu tadi. Jadi kita kalau mau sesuatu ya jangan setengah-setengah istilahnya. Kita yakinkan kalau kita mampu, kalau kita bisa, seperti itu. Yang ketiga adalah tidak meremehkan pekerjaan dan tidak tergesa-gesa menyikapi pekerjaan. Kebanyakan ini kasus ya, baik di dunia siswa maupun di dunia mahasiswa, bahwa kita kalau mengerjakan tugas itu suka sistem SKS alias sistem kebut semalam, yang artinya merepotkan diri sendiri nantinya. Tapi kalau kita dicicil dari misalkan seminggu yang lalu, itu kita jadi agak ringan ya.
Nah, kemudian kalau kita pun mengerjakan tugas pun lebih enak berkelompok. Karena apa? Karena kita bisa saling bertukar pikiran, kemudian kita bisa cepat bekerjanya kalau sama kelompok, beda dengan individu seperti itu ya. Kemudian seterusnya adalah menyerahkan hasil kepada Allah. Nah, kita sudah berdoa, sudah berusaha, sudah ikhtiar misalkan ya. Nah, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, Allah tidak akan memberikan hasil maksudnya kalau tidak akan memberikan hasil yang tidak baik untuk kita. Kalau misalkan kita sudah usaha tapi kita belum berhasil, ya Allah berarti punya rencana lain untuk kita, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ciri-ciri dan prinsip dari kolaboratif. Berkolaborasi dalam hal kebaikan. Ya maksudnya begini, jangan mau kalian diajak berkolaborasi dalam keburukan. Misalkan kita diajakin maling, ya jangan mau ya, seperti itu. Selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan bersama. Jadi dalam berkolaborasi tentunya ada beberapa pihak. Jadi kita jangan egois, misalkan pendapat aku mah kayak gini, wes pengen seperti itu. Tapi kita harus mendengarkan pendapat orang lain juga ya, untuk apa? Biar apa? Ya untuk menciptakan hasil yang optimal dalam diskusi, biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kolaborasi didasari atas kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Kemudian adanya hubungan kerjasama antar individu. Itulah yang namanya kolaboratif. Nah, Ibu bagaimana kalau misalkan kita mempunyai kelompok untuk membuat makalah, misalkan terdiri dari siswa A, B, C. Tapi yang mengerjakan adalah si A saja, yang B dan C enggak mengerjakan. Itu gimana, Bu? Termasuk kolaboratif atau tidak? Kita lihat. Yang mengerjakan adalah si A saja. Tapi kita juga jangan egois. Kita juga harus bertanya, alasan si B dan si C tidak mengerjakan kenapa? Kalau misalkan alasannya masuk akal, ya oke lah, kita terima. Kalau alasannya tidak masuk akal, berarti itu bukan kolaboratif. Artinya dia hanya numpang nama saja. Tetapi balik lagi ke Fastabiqul Khairat tadi. Kalau kalian ingin memperbanyak kebaikan, ya bolehlah ya, kita dengan ikhlas belajar. Apa-apa lah ya, saya yang mengerjakan. Kalau misalkan orang lain ada kehalangan, misalkan sakit atau apa, seperti itu ya. Kemudian ada nilai dan manfaat positif kerja keras. Satu, lebih dekat dengan Allah. Tentu saja, karena Allah seperti yang Ibu tadi sudah jelaskan, menyayangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua adalah mampu menggapai impian yang dicita-citakan. Kemudian tidak mudah menyerah, bersyukur atas hasil yang diterima. Kemudian nilai dan manfaat positif kolaboratif diantaranya mendapatkan pahala, tentu saja kalau niatnya bagus, ya. Yang kedua adalah disayang sesama makhluknya. Yang ketiga, segala sesuatu menjadi mudah, iya, karena dikerjakan secara bersama-sama. Yang keempat adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu saja dalam berkolaborasi tentu saja kita belajar bersosialisasi, bagaimana menghadapi orang, bagaimana berbicara, mengungkapkan ide yang ada di pikiran kita kepada orang lain, bagaimana kita belajar menyampaikan pendapat dengan perkataan yang baik, seperti itu. Bagaimana supaya pendapat kita, pembicaraan kita itu tidak menyinggung teman kita, seperti itu. Dalam kolaboratif itu ada manfaatnya banyak sekali ya. Slide selanjutnya membahas mengenai dinamis dan optimis. Tadi pengertiannya di awal sudah Ibu paparkan ya. Kemudian di sini ada dampak dari sikap dinamis dan optimis. Satu, berpikir progresif atau berkemajuan. Artinya apa? Orang yang dinamis, yang optimis, mereka kalau gagal satu kali, dia tidak akan menyerah. Dia pasti akan tetap mencari cara lain bagaimana supaya dia berhasil. Yang kedua, sabar dan teguh pada setiap kejadian yang dialami. Berapa kali pun dia gagal, dia tetap akan mencari cara lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah selalu berprasangka baik. Begini, kalau misalkan kita berkeinginan sesuatu, usaha udah, ikhtiar sudah, berdoa sudah, misalkan ya, tapi belum dapat hasil yang kita inginkan, maka kita sadar, berprasangka baik kalau Allah mungkin berencana lain untuk memberikan yang lebih baik kepada kita. Selanjutnya, bertanggung jawab dan berani menghadapi resiko. Jadi jangan kalau secara bahasa siswa zaman sekarang, jangan cemen atau ya, jangan cemen. Harus berani. Apa yang kita lakukan, maka kita tanggung resikonya apa.
Kemudian ada dalil mengenai dinamis dan optimis, yaitu dalam surat An-Najm ayat 39-40 yang berbunyi, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Itu janji Allah dalam Al-Quran, bahwa ketika manusia menginginkan sesuatu, ketika manusia berusaha mendapatkan sesuatu dengan usahanya sendiri, maka Allah pun tidak akan ingkar. Allah pasti akan memberikan apa yang apa yang manusia mau, kecuali Allah berencana lain, seperti itu. Jangan ketika kita berdoa, ya Allah, aku pengen pintar, aku udah les, udah segala macem, udah, tapi masih misalkan belum dapat ranking pertama terus gitu, mestinya ranking 3 terus. Kalian jangan berpesimis kalau Allah tidak sayang kepada kalian, tapi Allah mungkin punya rencana lain yang lebih indah, yang lebih bagus, mungkin ya, seperti itu. Kemudian ada dalam surat Al-Hijr ayat 56 yang berbunyi, dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Nah, jadi kita harus optimis hidup teh ya. Selanjutnya Ibu akan bahas mengenai dampak dari sikap kreatif dan inovatif. Apa saja? Di antaranya, 1, berpikir dengan mendalam. Orang yang kreatif, orang yang imajinasinya tinggi, tidak hanya cukup berpikir dari sebuah segi. Dia berpikir dari segi A bagaimana, dari segi B bagaimana, seperti itu ya. Kemudian beretos kerja tinggi, artinya apa? Dia tidak bukannya kita misalkan kerja atau enggak mengerjakan tugas atau misalkan menghafal pelajaran cukup 1 jam 2 jam saja. Tapi kalau orang yang kreatif dan inovatif, dia enggak ada enggak ada waktu kapanpun dia belajar, ya belajar tetap. Apalagi kalau misalkan dia pengen ranking 1, dia belajarnya benar-benar belajar secara serius, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah produktif. Iya, produktif itu apa tadi? Menciptakan sesuatu ya. Jadi orangnya bukan diem aja, aku mah ini ada PR, gimana ya belum dikerjain, ya usaha dong, ya kerjakan dong. Jadinya nanti itu ya bakal, kalau nggak dikerjakan ya nggak bakal selesai sampai kapanpun, seperti itu maksudnya. Kemudian yang keempat adalah pantang menyerah, seperti yang sudah dari tadi Ibu bicarakan ya, pantang menyerah. Seperti itu. Kalau misalkan contohnya aja ini para ilmuwan yang menemukan bohlam lampu misalkan, itu kan gagal dalam berapa ribu kali gagal, sehingga dia pada akhirnya bisa menciptakan bola lampu yang bisa menyala. Tidak hanya sekali percobaan langsung cus beres bagus selesai, enggak, tapi mengalami berbagai macam rintangan, cobaan, baru kesekian ribu baru berhasil. Yang kelima adalah evaluatif untuk kemaslahatan. Artinya apa? Orang yang kreatif dan inovatif tidak egois. Misalkan dia menciptakan sesuatu untuk dirinya sendiri, tidak. Tapi untuk orang yang kreatif dan inovatif adalah bertujuannya itu untuk kemaslahatan orang banyak, seperti itu. Kemudian ada dalil mengenai kreatif dan inovatif dalam surat An-Najm ayat 39 dan 40, boleh dibaca ya bareng-bareng. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Itu sesuai yang tadi, sama seperti dinamis dan optimis, bahwa Allah memberikan hasil kepada manusia sesuai yang diinginkannya, sesuai yang diusahakannya. Kalaupun masih belum, berarti itu Allah mempunyai rencana yang lain yang lebih bagus lagi, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ayo kita nonton bersama-sama. Di sini ada film pendek yang Ibu siapkan buat kalian, kita tonton dulu ya. Nah, mungkin setelah selesai nonton film, karena pemaparannya sudah selesai, dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam materi maupun penyajian materi, dan mudah-mudahan pemaparan kali ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ambil yang baiknya, buang yang tidak baiknya, dan mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu. Kita semua sehat selalu. Waalaikum, tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. See you next time.
لو تضيق الأرض نسكن كاللغم. التحيات وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام. أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام. هذا هو دين السلام، دين السلام. التحيات وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود احترام. أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام. هذا هو دين السلام. التحيات وبسلام أنشروا